Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo hasil program saya. Jadi untuk program ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan login terlebih dahulu dengan menyediakan username dan password. Pertama-tama saya akan mencoba melakukan login sebagai admin. Di sini pada halaman admin terdapat dua fungsi utama, yaitu admin dapat melakukan pengelolaan pengguna, kemudian dapat melihat kasus positif. Apabila menuju ke halaman kelola pengguna, maka akan di sini ditunjukkan halaman untuk admin agar bisa dapat melakukan pengelolaan terhadap pengguna aplikasi. Jadi di sini terdapat beberapa field. Yang pertama adalah kode, nama, telepon, password, konfirmasi password, username, dan role. Untuk kode di sini bersifat auto increment dan bersifat read only. Kemudian nama varchar, telepon varchar, password varchar, konfirmasi varchar, dan username juga varchar. Kemudian di sini juga pengguna itu harus mewajibkan untuk mengisi role. Saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana proses penyimpanan pada program ini. Kemudian apabila diklik simpan, maka data akan otomatis berada pada tabel di bawah ini yang akan disimpan pada tabel user di dalam database. Kemudian apabila admin ingin melakukan proses update, admin dapat melakukan klik 2 kali terhadap data yang akan diupdate. Maka akan muncul beberapa rincian di sini. Apabila akan melakukan pengeditan terhadap username, kemudian di sini bagian pengedit wajib untuk memasukkan konfirmasi password agar menghindari adanya kecurangan terhadap pergantian data, sehingga user akan tahu bahwasanya datanya memang benar diubah atas keinginannya sendiri. Di sini dapat dilihat username telah berubah. Kemudian apabila konfirmasi password yang dimasukkan tidak sama, maka akan muncul error bahwasanya menyatakan konfirmasi password tidak sama. Kemudian apabila pengguna akan atau tidak jadi melakukan perubahan data, maka dapat dengan mudah mengklik tombol clear. Akan otomatis mengembalikan semuanya dalam keadaan bentuk semula. Kemudian apabila admin akan menonaktifkan user, dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Tombol aktifkan user ini hanya terpengaruh terhadap status user yang tidak aktif. Apabila user aktif, maka tombol ini tidak akan bisa ditekan. Apabila terhadap user yang aktif, maka tombol ini dapat ditekan. Kemudian sama halnya apabila akan melakukan penghapusan data atau admin tidak jadi melakukan pengubahan data, maka dapat menekan tombol clear. Kemudian apabila user akan ada beberapa admin atau pengguna yang akan melakukan pergantian password, maka dapat dengan mudah melakukan klik 2 kali, kemudian ganti password. Pada halaman ganti password di sini akan otomatis mengambil ID user yang diklik sebelumnya. Kemudian kita memasukkan password lama dan password barunya.
Kemudian dimasukkan juga password baru, konfirmasi password baru. Apabila sudah, maka data akan otomatis kembali ke halaman kelola pengguna. Apabila pada halaman ganti password lama itu salah, maka akan terjadi error. Maka akan menyatakan bahwasanya user dengan password tersebut tidak terdaftar, menandakan bahwasanya password tersebut salah. Kemudian admin juga dapat melakukan pencarian data. Apabila kita ingin melakukan pencarian data terhadap jenis nama, maka klik cari, kemudian akan muncul nama yang menggunakan berdasarkan indeks radian. Apabila telepon juga sama, kemudian username, kemudian juga role. Apabila ingin mengembalikan data dalam keadaan semula, maka admin dapat menekan tombol reset. Maka data akan dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian menuju ke halaman berikutnya, yaitu untuk melihat kasus positif COVID-19. Di sini pada halaman informasi kasus positif merupakan hak antara kedua aktor, yaitu aktor user dan aktor admin. Maka dari itu aktor user dan aktor admin keduanya sama-sama dapat melihat halaman informasi kasus positif. Di sini di halaman informasi terdapat informasi tambahan, yaitu mengenai jumlah data, jumlah seluruh data yang ada di dalam tabel kasus positif, kemudian total kasus, yaitu total keseluruhan jumlah kasus, kemudian input data terakhir oleh siapa. Apabila kita lihat di sini, maka data yang terakhir kali diinput oleh nama ini. Kemudian jumlah kasus tertinggi dan jumlah kasus terendah. Di sini pada tabel terdapat beberapa kolom. Yang pertama tanggal, jumlah kasus, dan nama penginput. User dan admin juga dapat melakukan pencarian pada halaman ini. Apabila ingin mencari berdasarkan tanggal, tinggal ketikkan saja tanggalnya, maka klik cari. Maka di sini akan muncul tanggal bulan Mei tahun 2020. Apabila ingin mencari berdasarkan nama, maka di sini akan muncul nama. Kemudian apabila ingin mengembalikan sama seperti sebelumnya, tekan tombol reset dan data akan dikembalikan. Kemudian untuk bagian user, yaitu adalah sebagai berikut. Di sini user dapat melakukan 3 hal utama, yaitu melihat data kasus positif, melakukan input data kasus positif, dan melakukan prediksi data. Untuk yang pertama adalah melihat data kasus positif. Halaman ini sama dengan halaman untuk admin sebelumnya, yaitu dapat melihat kasus positif. Kemudian di sini user dapat melakukan input data kasus positif. Di sini terdapat beberapa field, yaitu jumlah, tanggal, jumlah kasus, dan ID penginput. Apabila kita memasukkan tanggal, kemudian jumlah kasusnya, kemudian di sini adalah ID. Apabila data berhasil dimasukkan, maka akan muncul bahwasanya data berhasil dimasukkan. Dan apabila kita melihat di bawah, akan muncul data paling baru, yaitu tahun 2021 bulan 7 tanggal 21 diinputkan oleh
user bernama Delanda. Sama halnya juga dengan fungsi update dan hapus. Apabila data diklik 2 kali, maka update dan hapus akan aktif. Apabila kita ingin mengupdate jumlah kasus, maka data akan berhasil diupdate menjadi 2. Kemudian apabila ingin melakukan update terhadap tanggal juga sama. Apabila akan menghapus data, tinggal diklik 2 kali data yang akan dihapus, kemudian tekan tombol hapus. Maka data akan dihapuskan dari database. Kemudian sama halnya dengan tombol clear, apabila tidak jadi melakukan penginputan data, maka menekan tombol clear, maka akan mengembalikan semuanya. Di sini terdapat handling error apabila tanggal tidak sesuai Di sini akan terdapat error bahwasanya untuk mengecek kembali format dan tanggal kasus. Sama halnya dengan jumlah kasus, apabila kita memasukkan sembarang, maka akan terjadi error. Kemudian apabila di sini ID yang dimasukkan tidak ada dalam database, maka akan mengeluarkan error bahwasanya username tersebut tidak ada di dalam database. Kemudian menuju ke halaman prediksi data. Di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah melakukan prediksi data pre-vaksin sebelum adanya vaksin, dan prediksi data sesudah adanya vaksin, dan juga untuk mengenerate data-data tersebut ke dalam bentuk CSV. Untuk melakukan prediksi data, diharapkan untuk file CSV data itu sudah ada di dalam folder exported di dalam folder Python. Apabila data sudah ada, maka akan muncul informasi bahwasanya file sudah ada. Apabila kita menekan ya, maka data akan dihapus. Di sini dapat terlihat bahwasanya data sudah ada. Apabila di generate CSV, maka data akan terhapus. Kemudian apabila akan melakukan prediksi data, maka akan muncul error bahwasanya file CSV tidak ditemukan atau file data tidak ditemukan. Maka dari itu, untuk melakukan prediksi data mengharuskan pengguna untuk melakukan generate CSV terlebih dahulu. Apabila sudah di generate, maka file CSV akan muncul. Kemudian user dapat melakukan prediksi data. Di sini terdapat informasi mengenai mean absolute error, kemudian nilai mean square error, kemudian prediksi besok, dan mean absolute percentage error. Apabila kita mengklik pre-vaksin, di sini akan muncul data untuk peramalan pre-vaksin. Dan otomatis seluruh kolom di sini akan berubah terhadap data pre-vaksin. Kemudian apabila kita menekan tombol pasca vaksin, maka di sini graf akan berubah menjadi ke bagian atau memunculkan ke bagian pasca vaksin, dan juga di sini juga akan berubah. Sekian dari presentasi demo program saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.